Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Rafif Alideri NPM 396 sebagai ketua, Andi Atal Ari Putra NPM 046, Bagus Susanto NPM 387, Zidan Fernanda NPM 390, Gilang Permana NPM 394, Diwono Sulistyo NPM 190. Next, lanjut. PT Adirasa Elektronik. Di sini laporan aliran kasnya pada tanggal 1 Maret 2021 membeli TV secara tunai sebanyak 5 buah dari toko Intan Bayun sebesar 15 juta. Tanggal 3 Maret 2021 dijual secara tunai barang dagang berupa 2 buah TV kepada toko Setiabudi sejumlah 9 juta. Tanggal 10 Maret 2021 menjual TV 30 inch kepada toko Makmur dengan harga 5 juta dan mendapatkan diskon 3% secara kredit. Tanggal 14 Maret 2021 menerima pelunasan faktur tanggal 10 Maret dari toko Makmur seharga 5 juta dan diskon potongan sebesar 3%. Tanggal 20 Maret 2021 membayar tagihan listrik dan air seharga 1.100.000. Tanggal 25 Maret 2021 mendapat pinjaman dari bank sendiri sebesar 3 juta. Tanggal 26 Maret dijual secara tunai TV merek Samsung sebanyak 2 buah oleh toko Niscaya seharga 10 juta. Tanggal 30 Maret membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Di sini jurnal pengeluaran kasnya periode Maret 2021, tanggal 1 Maret 2021 toko Intan Bayun melakukan pembelian sebesar 15 juta dan di posisi kas juga ditaruh sebesar 15 juta. Tanggal 10 Maret 2021, toko Makmur utang sebesar 5 juta, lalu pada posisi kasnya yaitu 4.850 yang dimana habis dipotong dari 3%-nya yaitu 150.000 di potongan pembelian. Tanggal 20 Maret yaitu listrik dan air, di sini di akun beban listrik dan air dengan jumlah 1.100.000 dan di kas juga ditaruh 1.100.000. Tanggal 30 Maret ada gaji karyawan, di sini beban gaji yaitu sebesar 4 juta dan di kas juga masuk sebesar 4 juta. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Tanggal 3 Maret toko Setiabudi, kasnya di sini 9 juta didapatkan dari hasil penjualan sebesar 9 juta. Tanggal 14 Maret di sini terdapat piutang dagang sebesar 5 juta, jadi kita taruh kasnya 4.850.000 yang telah dipotong dari diskon 3%-nya yaitu 150.000. Tanggal 25 Maret melakukan pinjaman bank, di sini kasnya ditulis 3 juta dan juga akun lainnya ditulis 3 juta rupiah. Tanggal 26 Maret di sini toko Niscaya kita melakukan penjualan kepada toko Niscaya sebesar 10 juta dan kasnya kita tulis sebesar 10 juta. Next. Berikut kartu persediaan laporan transaksi pembelian dan penjualan TV PT Adirasa Elektronik per Desember tahun 2021. Tanggal 3 Desember 2021, persediaan awal bulan barang sebanyak 25 unit dengan harga 2 juta per unit. Tanggal 5 Desember, pembelian barang sebanyak 30 unit dengan harga IRB dengan harga 2.500.000 per unit. 9 Desember, penjualan barang sebanyak 30 unit dengan harga 2.700.000 per unit. 15 Desember, penjualan barang sebanyak 7 unit dengan harga 3.500.000 per unit. 17 Desember, pembelian barang sebanyak 20 unit dengan harga 3 juta per unit. 21 Desember, pembelian barang sebanyak 30 unit dengan harga 5 juta per unit. 27 Desember, penjualan barang sebanyak 40 unit dengan harga 6 juta per unit. 30 Desember, penjualan barang sebanyak 16 unit dengan harga 6.500.000 per unit. Next. Nah, berikut merupakan tabel kartu persediaan dan di sini kita menggunakan
metode FIFO. Yang pertama tanggal 3 Desember 2021. Masuk di persediaan dengan unit 25 dengan harga per unit 2 juta dan total harga 50 juta. Lalu tanggal 5 Desember 2021 pembelian sebesar 30 unit dengan harga per unit 2.500.000, totalnya 75 juta. Nah, di persediaan yang tadi dimasukkan dulu yang 25 per unit tadi, lalu dijumlahkan dengan stok barang baru 30 unit dengan harga per unit 2.500.000 dengan total 75 juta. Lalu tanggal 9 Desember 2021 terjadi penjualan sebanyak 30 unit. Maka diambil dari yang awal tadi yang 25 unit seharga 2 juta dengan total harga 50 juta. Lalu sisa 5 unit diambil dari persediaan yang terakhir tadi dengan harga 2.500.000 dengan total harga 12.500.000 rupiah. Lalu di persediaan maka ditulis 25 per unit dengan harga 2.500.000 dengan total 62.500.000 rupiah. Lalu tanggal 15 Desember terjadi penjualan lagi sebanyak 7 unit dengan harga mengikuti persediaan yang terakhir tadi 2.500.000 dengan total harga 17.500.000. Maka sisa 18 unit di persediaan dengan harga 2.500.000, totalnya 45 juta rupiah. Lanjut tanggal 17 Desember terjadi pembelian sebesar 20 unit dengan harga per unit 3 juta rupiah, maka total harga 60 juta rupiah. Masuk di persediaan 20 unit 3 juta rupiah dengan total 60 juta rupiah. Lanjut tanggal 21 terjadi pembelian lagi dengan sebesar 35 unit, harga per unit 5 juta rupiah dengan total harga 175 juta rupiah. Maka di kolom persediaan tadi diisi semua dari yang tadi 18 unit, 20 unit, yang terbaru ini 35 unit dengan harga per unit 5 juta rupiah dengan total 175 juta rupiah. Lanjut tanggal 27 Desember terjadi penjualan sebesar 40 unit. Maka diambil dari 18 dan 20 unit yang tadi dan sisa 2 unit diambil harga dari yang terakhir tadi yaitu 5 juta rupiah dengan total harga 10 juta rupiah. Maka sisa persediaan sebesar 33 unit dengan harga per unit 5 juta dan totalnya 165 juta rupiah. Lanjut tanggal 30 Desember terjadi penjualan lagi sebesar 16 unit dengan harga per unit mengikuti yang akhir tadi yaitu 5 juta rupiah dengan total harga 80 juta rupiah. Maka sisa persediaan sebesar 17 unit, harga per unit 5 juta, total harga 85 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan total pembelian sebesar 85 unit dengan total harga 310 juta rupiah. Dan total harga pokok penjualan sebesar 93 unit dengan total harga 275 juta rupiah. Dan sisa persediaan sebesar 17 unit dengan harga 85 juta rupiah. Next. Baik, selanjutnya ada piutang PT Adirasa. Di sini PT Adirasa itu memiliki piutang dari 10 perusahaan. Yang pertama dari PT Wijaya Group, Adibuana, PT Sukamakmur, CV Sentosa Jaya, PT Wijaya Kusuma, CV Imron Jaya, CV Sinar Pelita, PT Jaya Abadi, dan PT Casper Tunggal. Dan yang terakhir ada PT Gemilang. Untuk tanggal piutangnya sendiri dari PT Wijaya itu tanggal 4 Mei dengan jumlah piutangnya sebesar 20 juta dan itu sudah melewat 200 hari dari hari piutangnya. Kemudian ada PT Adibuana mulai melakukan piutang ini tanggal 5 Juli tahun 2020 sebesar 15 juta dan hutangnya ini sudah lewat 147 hari. Kemudian ada PT Sukamakmur mulai piutang tanggal 2 Agustus 2020 dengan piutang sebesar 5 juta, sudah lewat hari 119 hari.
Kemudian yang keempat ada CV Sentosa Jaya mulai melakukan piutang pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 sebesar 6 juta dan sudah lewat hari dari hari mulai piutangnya sudah 109 hari. Kemudian yang kelima ini ada PT Wijaya Kusuma, tanggal piutangnya dimulai dari tanggal 20 September 2020, piutangnya sejumlah 500.000 dan sudah melewati 70 hari dari hari pertama ini melakukan piutangnya. Kemudian ada CV Imron Jaya, melakukan transaksi piutang pada tanggal 27 September 2020 dengan senilai 10 juta rupiah dan sudah lewat 63 hari. Kemudian yang ketujuh ada CV Sinar Pelita dengan tanggal transaksi piutangnya tanggal 30 September 2020 dengan senilai 1 juta dan sudah lewat hari 60 hari dari tanggal piutangnya. Yang ke-8 ada PT Jaya Abadi dimulai tanggal piutang 15 Oktober 2020 dengan senilai 3 juta rupiah lewat harinya 45 hari. Kemudian ada PT Kasper Tunggal tanggal dimulainya piutang 21 Oktober 2020 dengan piutang senilai 5 juta rupiah dan sudah melewati hari 39 hari dari hari pertama melakukan transaksi piutang. Dan terakhir ada PT Gemilang tanggal 10 November 2020 senilai 2.500.000 dan sudah lewat hari 19 hari. Nah, lanjut. Utang PT Adirasa. 1. Bank Beta. Tanggal utang 12 Februari 2021. Jangka waktu 1 tahun, jatuh temponya 12 Februari 2022 senilai 15 juta. Yang kedua, Bank Jatim, tanggal hutang 28 April 2021, jangka waktu 7 bulan, jatuh temponya 5 Mei 2021 senilai 5 juta. Yang ketiga, PT Jaya Finance, tanggal hutang 29 Mei 2021, jangka waktu 2 tahun, jatuh tempo 29 Mei 2023, senilai 30 juta. Yang keempat, PT Sukses Bersama, tanggal hutang 28 Juli 2021, jangka waktu 1 tahun, jatuh tempo 28 Juli 2022 senilai 8 juta. Yang kelima, Bank Mandiri, tanggal hutang 28 September 2021, jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo 28 September 2024 senilai 50 juta. Next. Oke. Ya, ini jadinya laporan aktiva tetap. Yang pertama pada tanggal 1 Januari 2021 terjadi transaksi membeli truk Hino 500 untuk pengiriman senilai 57.500.000 secara tunai. Yang kedua pada tanggal 19 Juni menjual truk bekas dengan harga 13.500.000, mencatat penyusutan truk tahun 2019 sampai dengan tanggal penjualan. Yang ketiga, pada tanggal 17 November membayar sewa lahan untuk garasi truk sebesar 550.000 dan untuk perbaikan truk. Dan tanggal 31 Desember mencatat penyusutan truk dengan nilai sisa 12 juta dan estimasi masa manfaat 8 tahun. Lalu ini adalah jurnal periode 2021 pada tanggal 1 Januari peralatan di debit sebesar 57.500.000 dan kas di kredit sebesar 57.500.000. Lalu pada tanggal 19 Juni depresiasi di debit sebesar 4.058.750 rupiah di debit dan akumulasi depresiasi 4.058.750 rupiah di kredit.
dan lalu kas di debit sebesar 13.500.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 20.292.750 rupiah di debit, lalu peralatan di kredit sebesar 32 juta rupiah dan laba penjualan aktiva di kredit sebesar 1.793.750 rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 17 November garasi atau sewa lahan sebesar 550.000 di debit dan kas sebesar 550.000 di kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember depresiasi 23.220.000 di debit dan akumulasi depresiasi 23.220.000 di kredit. Dengan total masing-masing debit dan kredit 95.902.500. Lalu ini adalah tabel nilai aktiva yang berjumlah 57.500.000 rupiah ditambah 550.000 ditambah 58.050.000 rupiah dengan masa manfaat 5 tahun, penyusutan 5 tahun sama dengan 100% per 5 sama dengan 20% kali 2 sama dengan 40%. Pada tahun pertama biaya yang dikeluarkan 58.050.000 dengan akumulasi penyusutan X dan nilai buku awal tahun 58.050.000. Tingkat saldo menurun berganda 40%, penyusutannya sebesar 23.220.000 dan nilai buku akhir tahun 34.830.000. Lalu pada tahun kedua sama biayanya 58.050.000 dengan akumulasi penyusutan 23.220.000 dan nilai buku awal tahunnya sebesar 34.830.000. Tingkat saldo menurun berganda 40%, penyusutannya sebesar 13.932.000 dengan nilai buku akhir tahun 20.898.000. Lalu pada tahun ketiga sama tetap 58.050.000 dengan nilai akumulasi penyusutan 37.152.000 dengan nilai buku awal tahun 20.898.000 dengan tingkat saldo menurun 40% sehingga penyusutannya adalah 8.259.200 dan nilai buku akhir tahunnya sebesar 12.538.800. Lalu pada tahun keempat biayanya tetap sama 58.050.000 rupiah dengan akumulasi penyusutan 45.511.200 dan nilai buku awal tahun 12.538.800 dengan tingkat saldo menurun berganda 0%, penyusutannya sebesar 538.800 dan nilai buku akhir tahun 12 juta. Lalu pada tahun terakhir yaitu tahun kelima biayanya sebesar 58.050.000, akumulasi penyusutan 45.050.000, nilai buku awal tahun 12 juta, tingkat saldo menurun 0%, penyusutannya tidak ada, dan nilai buku akhir tahunnya 12 juta rupiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.